Setelah mendengar kabar pembunuhan yang dilakukan oleh Damung Sanan terhadap Damung Jarek, para tokoh adat Maanyan Mantir Epat Pangulu Isa menjatuhkan hukuman adat untuk Damung Sanan, yaitu bali mati, yang artinya Damung Sanan harus bertanggung jawab atas kematian Damung Jarek, yang dalam bahasa Maanyan matei sabil atau meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Mendengar hukuman yang dijatuhkan kepadanya sangat berat. Bahkan menurut Damung Sanan, dirinya tidak akan mungkin mampu menjalankan hukuman itu, yang pada akhirnya ia pun akan dibunuh. Maka Damung Sanan memutuskan untuk melarikan diri. Sebelum melarikan diri, Damung Sanan menanam sebuah pohon di tepian Sungai Barito. Tanaman ini yang kemudian menjadi ciri bahwa itu adalah tanaman milik Damung Sanan. Dan Damung Sanan pernah hidup di sana, yang sampai saat ini masih tumbuh di daerah Tanjung Jawa atau Ari Amau. Pohon yang sangat besar di pinggir Sungai Barito, yang masyarakat sekitar Tanjung Jawa menyebutnya lalemu. Damung Sanan pun pergi meninggalkan Ari Amau atau Tanjung Jawa, membawa seekor ayam jago dan dengan jukung, yang dalam bahasa Maanyannya disebut ngene jagau kamudi wasi. Dan Damung Sanan bersumpah, di mana ayam jago kesayangannya itu berkokok, berarti di situ tempat aman Damung Sanan menyudahi pelariannya dan hidup menetap. Damung Sanan pun melarikan diri menyusuri Sungai Barito ke arah hilir dan masuk Sungai Karau. Menyusuri Sungai Karau, tepat di suatu tempat ayam jagonya berkokok, dan disitulah ia berhenti. Tepat di daerah Bantai Napu, lebih tepatnya di Sarabon. Sekarang masuk ke dalam Kecamatan Paku, Kabupaten Barito Timur. Di Sarabon, tempat Damung Sanan memutuskan hidup. Namun, di tengah gundah gulana hatinya yang sendiri, serta tersiar kabar ada wanita yang cantik jelita, penguasa Sangarasi, sekarang disebut sebagai Desa Jaar, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, adik dari Uria Mapas Negara yang terkenal dengan kesaktian mandaunya yang bergelar Lansar Teomea. Serta tersiar kabar wanita itu anak dari Raja Kerajaan Banjar, yaitu Sultan Suryansyah. Wanita yang cantik jelita itu bernama Putri Mayangsari, penguasa Sangarasi. Karena niat hati tidak terbendung lagi, Damung Sanan berangkat menuju Sangarasi untuk bertemu sang pujaan hati. Sebelum berangkat ke Sangarasi, Damung Sanan menjemur padi karena cuaca lumayan panas. Perjalanan Damung Sanan menuju Sangarasi berharap bertemu sang pujaan hati sangat memberi semangat baru untuk Damung Sanan. Sesampainya di Sangarasi, Damung Sanan sangat ingin bertemu dengan pujaan hati. Namun, nasib pertemuannya saat itu belum menjadi keberuntungan untuk Damung Sanan, karena cuaca yang tadinya cerah ternyata berubah. Hari semakin gelap karena di Sangarasi hujan. Teringatlah Damung Sanan bahwa di rumah, sebelum dia berangkat ke Sangarasi, ia menjemur padi.
Damungsanan bergegas kembali pulang. Ia berlari secepat kilat dari Sangarasi menuju Sarabon. Namun, di tengah jalan ia kecapean dan singgah untuk minum di luang mawang atau lubang mawang. Karena niatnya untuk cepat-cepat sampai Sarabon, sehingga tongkat Damungsanan tertinggal. Konon, tongkat tersebut kini tumbuh hidup menjadi pohon sungkai. Menurut ceritanya atau rumor yang beredar di masyarakat Maanyan, pohon sungkai itu adalah tongkat dari Damungsanan yang tertinggal. Damungsanan sampai akhir hayatnya menetap dan hidup di Sarabon dan dimakamkan di Sarabon.